Baik, kita lanjutkan pembahasan kita malam hari ini pemirsa. Pak Abdul Fikar nih nampaknya menuju akhir saja jalannya masih berliku-liku gitu. Karena nampaknya Roy Suryo CS juga tidak akan begitu saja, mungkin saja akan juga menghadirkan bukti-bukti yang dimiliki untuk memperkuat mengenai statementnya ijazah Pak Jokowi ini palsu begitu kan. Nah, nanti bagaimana di tahap penyidikan ini, penyidik juga akan meminta ijazah Pak Jokowi untuk dihadirkan juga? Ya, saya kira di situ kan pokok persoalannya gitu ya kan, bahwa ada pencemar yang diproses kan, ini pencemaran nama baiknya ya itu yang diproses kan, seolah-olah ini asli kok dibilang palsu dan segala macam gitu. Nah artinya ketika diproses polisi pun harus mempunyai bukti bahwa memang itu asli gitu loh, dan kalimat-kalimat itu palsu segala macam itu bisa menjadi tindak pidana, bisa memenuhi unsur pencemaran nama baik atau apa. Kalau ada itu, kalau tidak ada juga umpamanya cuma fotokopi, agak sulit juga gitu. Jadi harus yang otentik, harus hadir, betul, harus disita oleh penyidik kepolisian. Nah, teknisnya bisa dengan sita gitu kan, bisa umpamanya dengan meminjam gitu ya, itu teknis lah kalau menurut saya. Tetapi yang pasti harus dihadirkan gitu di dalam pemeriksaan ini, gitu di tingkat penyidikan ini, untuk sampai pada kesimpulan ada pencemaran itu gitu. Tindak pidana itu terbukti memenuhi syarat untuk dibawa ke tingkat berikutnya gitu, penuntutan gitu. Nah itu memang harus ada gitu. Jadi kalau nggak ada kan agak sulit juga. Yang dibilang palsu itu fotokopi umpamanya kan gitu kan. Bisa bumerang juga untuk pihak kepolisian begitu. Begitu. Oke, baik. Nah Pak Arianto, nih gimana nih, Pak Jokowi kayaknya belum diperiksa, tapi sudah naik level ke tingkat penyidikan. Gimana jadi Pak gini Arianto? Ya, di Polda Metro sekarang penyidik itu ya, dia mencari alat bukti yang untuk menunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Alat bukti yang untuk mendukung itu. Yang separuh alat bukti yang untuk mendukung bahwa ujaran mereka itu menghasutan dan sebagainya. Itu buktinya. Jadi ibarat berkas ini segini ya, separuh ini ijazah, bukti-bukti mengenai bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Separuhnya bahwa ini bukti-bukti bahwa ujaran kebencian, fitnah dan itu ada. Itu nanti menjadi satu berkas itu. Nah terus kemudian bukti-bukti bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli ya apa tidak, Polda Metro akan melakukan penyelidikan seperti yang dilakukan oleh Bareskrim kemarin itu. Dia sudah meriksa 50 saksi yang ada di UGM, di SMA, semua itu sudah diperiksa lagi oleh Polda Metro. Tapi nampaknya belum meminjam atau mengambil ijazah milik Pak Jokowi. Tidak diomongkan, dia modelnya penyidik nggak seperti mereka itu, mereka ngomong itu begini. Pak Arianto. Kalau di Bareskrim kan dulu sudah gelar kan itu kan, karena mereka minta ini kan. Untuk meyakinkan pada mereka bahwa Bareskrim itu membuktikan bahwa ini asli, dia gelar kan. Nah kalau ini Polda Metro kan belum menyatakan sampai keputusan daripada gelar kan. Itu. Jadi percayalah ya nanti ya, bukti-bukti yang ada di Polda Metro itu akan lebih lengkap daripada yang sudah dikumpulkan oleh Bareskrim, bahwa menunjukkan bahwa itu asli. Itu pasti lebih lengkap. Hanya memang seyogianya ya nanti supaya mereka tuh puas gitu ya. Di samping ada keterangan dari Gama bahwa itu asli dan sebagainya, fisik ijazahnya Pak Jokowi itu mungkin bisa disita nanti. Nah ini yang penting Pak Arianto. Jadi saya harapkan perlu untuk menyita. Saya harapkan itu bisa disita sebagai barang bukti, sehingga nanti di pengadilan, dan saya yakin Polda Metro mesti akan menghadirkan itu ya, bahwa ini asli pada hakim, supaya berkas dia untuk menuduh ini pencemaran ini diterima, pasti ini loh Pak asli, hakim pengenjak. Kalau nggak dikasihkan kan hakim ragu-ragu. Kalau ragu-ragu dia nggak mau nerima ini kan, berarti gagal penuntunannya dia. Makanya itu, jadi saya ulangi lagi ya. Sekarang Polda Metro itu sudah meriksa 49 dan 7 saksi ahli. Coba bayangkan itu, dari Gama, kemarin saya kebetulan waktu datang di gelar itu, Gama juga datang. Itu dia membawa ternyata bukti yang dulu kita sangka perbandingan antara ijazah asli itu temannya Pak Jokowi yang 3 itu dengan ijazah aslinya Pak Jokowi itu, kita pikir kan cuma selembar itu doang. Ternyata tidak. Setiap satu bendel itu 3 orang ini 3 orang ini diambil 3 ya, karena apa? Sama masuknya, pendidikannya sampai lulusnya sama. Diambil 3 sampel.
Satu orang itu bendel itu 20 lembar. Isinya ijazah asli, kemudian Pak sampai peminjaman di koperasi, mulai masuk, pendaftaran masuk, foto-foto kenangan waktu KKN, ada semua. Itulah yang menimbulkan bahwa yakin bahwa itu ijazah itu asli. Jadi tidak seperti yang dibayangkan oleh Pak Roy itu. Itu kan 3 orang itu kan ijazah yang diselundupkan di sengaja di temennya itu palsu dengan palsu, ya palsu kan gitu. Baik. Itu kayak gitu. Jadi Baik, dari kemarin ini udah terang benderang bahwa apa yang mereka kerjakan itu selama ini kebohongan yang diterbarkan di lapangan. Oke, baik. Gitu. Nah, Pak Abdul Fikar, nampaknya kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya yakin betul dengan bukti-bukti cukup kuat yang seperti disampaikan oleh Pak Arianto. Artinya ketika ini nanti juga pelimpahan ya ke jaksa, kemudian nanti ke pengadilan. Ijazah Pak Jokowi juga perlu dilampirkan dong di situ? Kalau dia bisa kan gini teknisnya di dalam penyidikan itu kalau nggak salah ya Pak Arianto ya, bisa disita, bisa pinjam pakai gitu istilahnya. Perbedaannya seperti apa Pak Abdul Fikar? Nah, kalau ada istilah pinjam pakai itu, kalau diperlukan dia diminta untuk dibawa gitu. Tapi kalau tidak, ya silakan gitu dikembalikan gitu. Karena itu kan sesuatu yang bersifat privat sebenarnya, seperti ijazah ini, tanda penghargaan, SIM, KTP itu kan sebenarnya melekat pada diri seseorang kan gitu. Nggak bisa seperti barang lain gitu istilahnya. Nah karena itu biasanya di dalam satu peradilan itu dipinjam gitu istilahnya, dipinjam ketika dibutuhkan untuk acara pembuktian gitu. Tapi setelah itu dikembalikan lagi. Oke, gitu. jadi ini saya jelaskan Pak supaya lebih jelas dari silakan, Pak. Saya kan penyidik, jadi lebih tahu posisi daripada barang bukti ya. Ijazahnya Pak Jokowi dalam kaitan ini ya, menurut perhitungan saya itu termasuk barang bukti. Oke. Nah, barang bukti itu mau disita apa tidak, itu terserah penyidik. Ya. Kalau penyidik butuh menyita barang itu, pasti dia akan disita. Tapi barang bukti itu kadang-kadang kalau barang itu berharga, penyidik tidak mau berisiko takutnya nanti dalam penyimpanan itu hilang. Selama ini belum dipakai untuk pembuktian di pengadilan, boleh dipinjam pakai. Oke. Sama juga kalau kita ya, Pak? Boleh dipinjam pakai. Tapi nanti tapi statusnya dia masih barang bukti loh. Sehingga penyidik nanti kalau sewaktu-waktu dibutuhkan, namanya penyitaan itu kan penitipan barang itu sementara di bawah kekuasaan yang menyita kan gitu. Nah sekarang ini kan itu nanti untuk bukti di pengadilan. Oke. Nah nanti dipinjam boleh. Nanti kemudian kalau di pengadilan pasti karena akan begini Pak Arianto, jangan sampai ini menjadi celah lagi ketika kemudian penggunaan diksi menyita ataupun pinjam pakai ini dengan alasan Bareskrim takut hilang begitu. Sedangkan kita kan berpikir sudah di level kepolisian tertinggi begitu. Pengacara yang harusnya hebat tidak ada aja. lagi celah untuk hilang gitu Pak. Bukan gitu. Saya bekas penyidik. Oke. Gini Bu ya, kalau kita dalam kasus tanah sertifikat itu ya, kan disita itu ya. Ini kan barang berharga sekali itu. Penyidik padahal butuhnya nanti hanya ini kalau di pengadilan. Kalau selama dalam penyidikan dia menyita, kalau hilang dia kan nanti repot anunya. Jadi nggak bisa kok barang bukti nggak bisa hilang, jadi nggak boleh dipinjam pakai. Boleh, itu nggak ada larangannya. Sepanjang nanti yang disita itu bisa dihadirkan di dalam sidang gitu. Jadi yang ini kan mereka kan cuma melintir-melintir aja itu. Mereka kan provokasi bahwa aparat itu kerjanya nggak fair, itulah yang harus dilawan harus ketahui lah rakyatnya. Mereka tuh nyari-nyari kayak gitu terus. Pak Abdul Fikar, artinya ini kita tinggal menunggu beberapa waktu saja, tidak lamakah untuk melihat siapa yang kemudian ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pencemaran nama baik Pak Jokowi, dan intinya ijazah Pak Jokowi juga harus dihadirkan di persidangan? Oke, kan gini, penyelidikan itu mencari peristiwanya kan. Peristiwanya udah ada nih, ya pencemaran, artinya ijazahnya ada, ujaran pencemarannya, ujaran kebenciannya juga ada. Baru tingkatkan ke penyidikan. Ya. Barulah kemudian di situ dikumpulkan alat buktinya, diperiksa saksinya, ahlinya, ya, bukti surat segala macam disita umpamanya kalau ada ini ya, umpamanya termasuk itu tadi ijazah ahli itu bisa statusnya bisa dalam penyitaan tapi dipinjam pakai umpamanya oleh pemiliknya, itu bisa seperti itu. Baru ketika sudah alat bukti itu dikumpulkan, tindak pidananya menjadi terang, baru diumumkan siapa tersangkanya. Ya. Nah tersangkanya sudah diumumkan, diperiksa, selesai baru
diajukan ke penuntutan. Oke, begitu. baik. Nanti kita tunggu lah ya bagaimana kemudian proses hukum step by stepnya akan berlangsung dari kasus ini yang apakah betul sudah akan menapaki sampai babak akhirnya. Terima kasih Pak Arianto, terima kasih Pak Abdul Fikar. Akhir lah, babak lanjutan. Babak lanjutan, baik. Kita tunggu nanti. Terima kasih Pak Arianto, Pak Abdul Fikar. Terima kasih malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.